Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rocky Fikantara Kusumadewa, NPM 200101047, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas F. Baik rekan-rekan, di sini saya akan mempresentasikan hasil tulisan saya terkait kumpulan materi dan makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 10 mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Riana Anjarsari MPD. Baik, nah ini dia judul materi dari kelompok 1 sampai kelompok 10. Kelompok 1 membahas tentang pengertian, tujuan, fungsi bimbingan dan konseling. Kelompok 2 membahas tentang landasan bimbingan dan konseling. Kelompok 3 membahas tentang prinsip umum dan prinsip khusus. Kelompok 4 membahas tentang asas-asas bimbingan konseling. Kelompok 5 jenis-jenis layanan. Kemudian yang bisa kita lihat bersama pada layar PowerPoint ya. Kelompok 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, kita ke kelompok pertama tentang pengertian, tujuan, fungsi dari bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematika dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal. Kemudian, tujuan bimbingan konseling adalah membentuk peserta didik yang utuh dan seimbang secara aspek kepribadian, sosial kemasyarakatan, keberagaman, dan susila. Fungsi, menurut Sukardi dalam bukunya tahun 2008, fungsi bimbingan konseling sebagai usaha pencegahan atau preventif, fungsi pengentasan, dan fungsi penyaluran. Nah, kemudian lanjut ke kelompok 2, membahas tentang landasan bimbingan konseling. Apa sih itu landasan? Landasan bimbingan konseling merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian macam-macam landasan yang ada di dalam bimbingan konseling. Yang pertama, landasan religius, kemudian yang kedua landasan filosofis, ketiga landasan historis, keempat landasan psikologis, kelima landasan sosial budaya, keenam landasan ilmiah dan teknologi, dan yang ketujuh landasan pedagogis. Nah, kemudian kelompok 3 membahas tentang prinsip umum dan prinsip khusus bimbingan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan konseling adalah pemaduan hasil-hasil kajian teoretik dan praktik yang dirumuskan dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu pelayanan. Yang pertama, prinsip umum terdiri dari dasar bimbingan konseling tidak lepas dari Pancasila sebagai dasar negara kita, negara Indonesia. Kemudian perlu dikenal dan dipahami karakteristik individual dari individu yang dibimbing. Yang kedua, prinsip khusus, yaitu program pelaksanaannya harus berpusat kepada siswa dan keputusan dalam proses bimbingan ditentukan individu yang dibimbing. Kelompok 4, kita lanjut ke kelompok 4, membahas tentang asas-asas bimbingan konseling. Asas berarti dasar, yakni sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas-asas bimbingan konseling merupakan kekuatan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling. Nah, asas-asas dalam bimbingan konseling antara lain yang pertama asas keterbukaan. Nah, jadi dalam satu layanan bimbingan konseling harus ada sikap terbuka baik dari konselor maupun si klien atau yang dibimbing. Kemudian yang kedua, asas kekinian. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Yang keempat, asas keterbukaan. Nah, di sini keterbukaan di sini dimaksud bahwa ketika pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling, si klien harus mempunyai sikap terbuka terhadap konselor dan mempercayai kepada konselor bahwa apa yang dipermasalahkannya dapat diberikan solusi oleh konselor atau guru BK. Kemudian yang kelima, asas kemandirian. Yang keenam, asas kegiatan. Yang ketujuh, asas kedinamisan.
yang ke-8 asas keterpaduan, dan yang ke-9 asas keahlian. Kita lanjut ke kelompok 5. Nah, kelompok 5 membahas tentang jenis-jenis layanan dalam bimbingan konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan bimbingan dan konseling. Jadi ternyata antara bimbingan dan konseling itu terdapat perbedaan. Saya jelaskan berdasarkan PowerPoint saya. Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan secara terus-menerus kepada individu maupun kelompok dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Nah, sedangkan konseling adalah sebagai proses bantuan yang dilakukan oleh seseorang yang profesional atau konselor, atau biasa disebut konselor, kepada individu melalui komunikasi manusiawi yang melibatkan antara dua pihak. Nah, jadi itu perbedaan antara bimbingan dan konseling. Kemudian, apa saja jenis-jenis layanan dalam bimbingan konseling? Yang pertama, layanan orientasi. Yang kedua, layanan informasi. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Yang keempat, layanan penguasaan konten. Yang kelima, layanan konseling perseorangan. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Yang ketujuh, layanan konsultasi. Yang kedelapan, layanan mediasi. Dan yang terakhir yaitu layanan advokasi. Nah, lanjut kita ke kelompok 6. Pada kelompok 6 ini materinya yaitu kegiatan pendukung bimbingan konseling. Kegiatan pendukung bimbingan konseling itu adalah usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik dan keterangan tentang lingkungannya, baik di keluarga, sekolah, ataupun di sekitarnya. Nah, macam-macam kegiatan pendukung bimbingan konseling antara lain. Yang pertama, aplikasi instrumentasi bimbingan konseling. Yang kedua, himpunan data. Yang ketiga, kunjungan rumah. Yang keempat, konferensi kasus. Dan yang terakhir atau yang kelima, alih tangan. Nah, kita lanjut ke kelompok 7. Pada kelompok 7 materinya terkait tentang miskonsepsi atau kesalahpahaman dalam bimbingan konseling. Miskonsepsi adalah hal yang merujuk pada suatu sikap yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah. Salah satu penyebab miskonsepsi adalah seseorang cenderung memahami kejadian bagian per bagian dan cenderung tidak mengaitkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, miskonsepsi yang sering terjadi dalam bimbingan konseling yaitu yang pertama, guru BK sering dianggap sebagai polisi sekolah. Nah, yang kedua, bimbingan konseling sering dianggap sebagai media pemberi nasihat. Yang ketiga, bimbingan konseling hanya dianggap mengatasi kasus siswa yang bermasalah. Yang keempat, profesi sebagai guru BK bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, itu tadi tentang miskonsepsi atau kesalahpahaman yang terdapat di dalam bimbingan konseling. Kemudian yang dibahas oleh kelompok 8, materinya yaitu masalah-masalah dalam belajar dan penanggulangannya. Masalah kesulitan belajar itu adalah sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan atau hasil belajar yang diterapkan. Nah, jenis-jenis masalah belajar antara lain. Yang pertama, disleksia atau kesulitan belajar membaca. Itu disebut disleksia. Kemudian yang kedua, disgrafia, yaitu kesulitan belajar menulis. Dan yang ketiga, diskalkulia, yaitu kesulitan belajar menghitung. Nah, kemudian usaha atau penanggulangannya untuk mengatasi kesulitan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, diagnosis. Dan yang ketiga, prognosis. Kemudian kita lanjut ke kelompok 9. Materi dari kelompok 9 yaitu masalah umum dan penanggulangannya. Masalah sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang tergolong serius, sifatnya khas dan cukup mengguncangkan kehidupan sosial maupun pribadi dari seorang konseli atau seorang yang dibimbing. Nah, jenis-jenis masalah yang ada yang umum itu antara lain yang pertama, masalah emosi. Umumnya di usia remaja emosi belum stabil. Yang kedua yaitu masalah penyesuaian diri.
bagaimana seseorang khususnya di usia remaja bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, masalah perilaku seksual. Yang keempat, masalah perilaku sosial. Yang kelima, masalah moral. Dan yang keenam, masalah keluarga. Nah, terakhir, kelompok 10 membahas tentang peran guru BK dalam menghadapi masalah belajar siswa. Bagaimana sih seorang guru BK itu mempunyai andil dan peran dalam menghadapi masalah belajar siswa? Nah, peran dan upaya guru BK di sini dalam mengatasi masalah belajar siswa yang kesulitan yaitu dengan cara melakukan bimbingan konseling kepada para siswa secara rutin yang mengalami permasalahan kesulitan belajar. Guru BK dapat memberi arahan, masukan, serta semangat kepada para siswa sehingga siswa mendapatkan perhatian dan kenyamanan. Oke. Baik, itulah tadi penjelasan dan presentasi dari saya terkait kumpulan materi, resume materi dari kelompok 1 sampai kelompok 10 mata kuliah bimbingan konseling dosen pengampu Ibu Riana Anjarsari MPD. Baik, sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesan-kesan dan mungkin kesan saya terhadap mata kuliah ini. Jadi mata kuliah bimbingan konseling ini merupakan bagi saya itu mata kuliah yang sangat berarti karena dalam mata kuliah bimbingan konseling ini saya belajar bagaimana diri saya pribadi bisa menilai diri sendiri sebelum kita menilai dan membimbing orang lain. Jadi nilai poin utama yang saya dapatkan pada mata kuliah ini yaitu saya bisa berintrospeksi kepada diri saya sendiri sebelum saya mengingatkan orang lain. Nah, itu poin penting yang saya ambil, hikmah yang dapat saya ambil dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Dan untuk Ibu dosen pengampu Ibu Riana Anjarsari MPD, saya juga sangat berterima kasih karena menurut saya Ibu Riana Anjarsari MPD itu dosen yang sabar, penyabar, dan mampu memahami mahasiswanya, karakter mahasiswanya satu persatu. Dan mohon maaf saya juga kepada Ibu Riana Anjarsari, mungkin ada perkataan atau perbuatan saya yang kurang berkenan ketika selama perkuliahan. Baik, karena berhubung ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya sangat mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada yang kurang atau ada materi yang tidak cukup. Mohon untuk teman-teman bisa dikoreksi melalui kolom komentar. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.